Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Di video penugasan kali ini saya akan berperan sebagai pemandu atau bisa dibilang moderator yang akan menemani kalian menyimak dan memahami materi yang sudah kelompok kami siapkan. Sebelum itu, alangkah baiknya untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putri Fira Dwi Kumala. Saya Junaini Sandi Verina. Saya Wardah Raihatul Jannah. Kita di sini adalah kelompok yang akan memaparkan materi mengenai iklim organisasi. Tapi di sini, yang akan menjelaskan adalah saya. Administrasi pendidikan tidak lahir begitu saja. Ia berkembang seiring dengan kemajuan berbagai bidang ilmu mulai dari administrasi, psikologi, sosiologi, hingga ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan, menganalisis, dan memprediksi berbagai fenomena yang terjadi dalam organisasi pendidikan. Salah satu tokoh terkemuka dalam bidang ini adalah Hoy dan Miskel. Mereka menyatakan bahwa organisasi pendidikan dapat dipahami melalui 3 pendekatan utama. Pertama, sistem rasional. Dalam pandangan ini, organisasi dipandang sebagai instrumen formal yang dirancang untuk mencapai tujuan secara sistematis. Kedua, sistem natural. Di sini, organisasi dianggap sebagai kelompok sosial yang bertahan dengan memperhatikan dinamika dan kebutuhan individu. Dan yang ketiga, sistem terbuka. Pendekatan ini merupakan sintesis dari 2 sistem sebelumnya. Organisasi dilihat secara menyeluruh, mulai dari struktur formal, individu, budaya, hingga aspek politik. Inilah pendekatan yang dianggap paling relevan untuk memahami kompleksitas sekolah di era modern. Lalu, bagaimana konsep iklim ini diterapkan dalam konteks sekolah? Iklim sekolah adalah suasana atau atmosfer yang dirasakan oleh seluruh warga sekolah. Suasana ini muncul dari interaksi mereka dengan lingkungan fisik, sosial, dan psikologis di sekitarnya. Mengapa ini penting? Karena iklim sekolah sangat memengaruhi efektivitas organisasi sekolah dan perkembangan siswa baik secara akademik maupun sosial. Iklim yang kondusif mampu menumbuhkan semangat, kolaborasi, dan rasa nyaman bagi semua pihak. Adapun faktor yang mempengaruhi iklim sekolah. Brief 2004 mengemukakan 4 faktor yang mendukung iklim sekolah, yaitu yang pertama, lingkungan fisik yang mendukung dan kondusif untuk pembelajaran. Artinya dengan adanya lingkungan pembelajaran yang nyaman dan damai akan meningkatkan fokus siswa. Dengan unsur yang memengaruhi yaitu bangunan sekolah menampung jumlah siswa yang terbatas. Siswa merasa aman dan nyaman di seluruh area sekolah. Ruang kelas tertata rapi, ruang kelas dan lingkungan sekolah bersih serta terawat, dan lain-lain. Lalu faktor yang kedua yaitu lingkungan sosial yang mendorong komunikasi dan interaksi. Artinya dengan adanya lingkungan sosial yang positif dapat membuat siswa aktif dalam berkomunikasi antar teman atau guru. Dengan unsur yang mendukung yaitu kemajuan siswa dipantau secara teratur. Guru saling menghormati, kelompok siswa beragam, dan orang tua dilibatkan dalam pendidikan, staf terbuka terhadap saran siswa. Siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Lingkungan afektif yang mendorong rasa kepemilikan dan rasa percaya diri. Artinya lingkungan tersebut menyediakan fasilitas, dukungan, dan atmosfer yang memotivasi siswa atau mahasiswa untuk aktif belajar. Dengan unsur interaksi antara guru dan staf dengan semua siswa bersifat peduli, responsif, mendukung, dan penuh rasa hormat. Siswa mempercayai guru dan staf. Lalu faktor terakhir adalah lingkungan akademik yang mendorong belajar dan pemenuhan diri. Artinya adanya lingkungan pembelajaran yang membuat siswa semangat dalam meraih prestasi dalam belajar. Dengan unsur yang memengaruhi seperti kemajuan siswa dipantau secara teratur. Hasil penilaian segera diinformasikan kepada siswa dan orang tua. Prestasi dan kinerja dihargai serta diberikan pujian. Kemajuan dipantau secara teratur. Semua siswa didorong untuk berhasil. Selanjutnya ada 4 faktor yang mendukung iklim sekolah. Menurut Keith Davis 1981. Yang pertama ada the social system atau sistem sosial, berupa psychosocial characteristic yang ditunjukkan oleh norms, belief systems, values yang berkembang pada interaksi di lingkungan kerja dalam perilaku sebuah organisasi. Lingkungan fisik atau alam ecology berupa faktor-faktor lingkungan alam physical material factors seperti ukuran, luas, area bangunan, bentuk dan desain bangunan, teknologi size of building, design of building, teknologi yang digunakan dan memengaruhi suasana kerja pada interaksi dalam perilaku sebuah organisasi. Struktur dan sistem organisasi organizational structure berupa prosedur operasional standar POS, program kegiatan, rincian tugas pokok, fungsi, instructional program, dalam praktik pada dimensi proses dimensi practices, yang membentuk pola interaksi, dan pola komunikasi organisasi communication pattern. Lingkungan sosial sebagai konsekuensi dari interaksi manusia sebagai individu dan subjek organisasi milieu yang mempunyai keberagaman karakter characteristic of individual seperti motivasi, kepuasan kerja dan moralitas motivation, job satisfaction, moral, yang dimana faktor-faktor tersebut saling berhubungan agar terciptanya iklim organisasi yang baik untuk keberlangsungan organisasi. Selanjutnya, Davis juga mengemukakan adanya 4 tipe dari iklim organisasi sekolah, yaitu iklim organisasi sekolah yang tertutup, di mana kepercayaan di dalam organisasi rendah, komunikasi satu arah, dan lingkungan kerja kaku. Lalu ada iklim organisasi sekolah yang semi tertutup yang di dalamnya terdapat sedikit kepercayaan, kurang kerjasama antar staf,
dan keputusan tetap di atasan. Selanjutnya, iklim organisasi sekolah yang terbuka yang memiliki kepercayaan tinggi, kerjasama kuat antara staf, motivasi tinggi. Lalu terakhir ada iklim organisasi sekolah yang semi terbuka, di mana memiliki kepercayaan cukup tinggi, kerjasama kondusif, prestasi kerja tinggi. Selanjutnya akan dibahas mengenai isu-isu iklim organisasi pada lembaga pendidikan. Isu-isu mengenai iklim organisasi di lembaga pendidikan sampai saat ini telah berkembang seiring dengan sistem manajemen pendidikan saat ini. Desentralisasi pendidikan saat ini telah berkembang dan membentuk suatu iklim yang dipersepsi beragam oleh para manajer pendidikan saat ini baik pada level sekolah, KAP, atau kota, provinsi, maupun nasional. Isu negatif yang berkembang terkait dengan iklim organisasi adalah munculnya iklim yang lebih tertutup dan birokratis dalam pengelolaan sekolah saat ini. Selain itu, keterbukaan atau transparansi mulai menjadi suatu primadona bagi masyarakat atau stakeholder. Lalu pembahasan mengenai hubungan iklim organisasi dan efektivitas organisasi, di mana iklim organisasi dapat mendukung atau menghambat efektivitas pencapaian tujuan sekolah. Sekolah dengan sumber daya manusia unggul atau kategori yang menurut McGregor akan cenderung memiliki iklim yang lebih kondusif dan efektif. Sebaliknya, jika mayoritas sumber daya manusia termasuk dalam kategori ke-10 atau kurang dinamis, maka iklim organisasi kurang mendukung keberhasilan tujuan. Iklim yang kondusif akan mempercepat pencapaian tujuan organisasi, sedangkan iklim yang tidak kondusif dapat menghambat atau bahkan menggagalkan pencapaian tersebut. Dan pembahasan terakhir yaitu mengenai hubungan iklim organisasi dan kinerja. Secara etimologis, kinerja merujuk pada pencapaian, hasil, atau kemampuan yang ditampilkan dalam pelaksanaan tugas, kewajiban, atau pekerjaan. Dan secara teoritis menurut Gibson, et al. 1985, kinerja dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain variabel individu, variabel organisasi, dan variabel psikologis. Sebagai faktor-faktor yang memengaruhi performance dan potensi individu dalam organisasi. Variabel individu meliputi kemampuan dan keterampilan atau fisik, latar belakang seperti keluarga, tingkat sosial, pengalaman, lalu demografi atau umur, asal-usul, jenis kelamin. Lalu variabel organisasi meliputi sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, desain pekerjaan. Sedangkan variabel psikologis meliputi mental atau intelektual, persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Hubungan ketiga variabel dengan kinerja itu dapat digambarkan sebagai berikut. Kinerja individu dalam organisasi dipengaruhi oleh suasana yang kondusif. Iklim organisasi mencerminkan hubungan antar anggota, termasuk staf dan pimpinan. Kinerja yang baik bergantung pada iklim yang kondusif. Tetapi iklim yang kondusif tidak selalu menjamin kinerja optimal karena ada faktor lain yang turut memengaruhi. Inti dari iklim organisasi sesungguhnya terletak pada kepercayaan di antara orang-orang di dalamnya. Ketika kepercayaan ini terbentuk secara kuat, maka organisasi akan mengalami peningkatan kinerja yang signifikan. Kepercayaan bukan hanya tentang rasa aman, tapi juga tentang keyakinan bahwa setiap orang dalam organisasi bekerja untuk tujuan bersama, bukan saling menjatuhkan. Itulah mengapa kepercayaan menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas dan produktivitas kerja. Berdasarkan survei dari Gallup, ditemukan bahwa kepercayaan dalam tim membawa dampak besar. Ketika anggota tim saling percaya, mereka cenderung lebih terbuka berbagi informasi, mau bekerja sama lebih harap, bahkan rela memberi usaha ekstra tanpa takut dimanfaatkan. Sebaliknya, kepercayaan yang rendah justru memicu rasa cemas dan takut, yang pada akhirnya membuat kinerja menjadi tidak optimal. Maka, membangun kepercayaan bukan sekadar etika, tapi juga strategi kerja. Menurut analisis dari Sabine Sonnentag dan Michael Fries, pengakuan terhadap kinerja individu oleh organisasi memainkan peran penting. Jika kinerja dihargai, baik melalui finansial maupun manfaat lainnya, maka kepuasan kerja akan meningkat. Ternyata, ada hubungan yang sangat erat antara kinerja individu dan kepuasan kerja, yang pada akhirnya berdampak pada iklim organisasi itu sendiri. Ketika individu merasa bahwa kontribusinya dihargai dan memiliki arti, maka tingkat kepuasannya meningkat dan dari situlah tercipta suasana kerja yang positif. Jadi, iklim organisasi tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk dari akumulasi pengalaman karyawan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Kesimpulannya adalah administrasi pendidikan saat ini berkembang dengan pendekatan sistem terbuka, yang memandang organisasi pendidikan sebagai entitas yang dinamis dan kompleks. Dalam konteks ini, iklim sekolah menjadi elemen penting yang secara langsung memengaruhi efektivitas organisasi pendidikan, baik dari sisi manajemen maupun proses pembelajaran. Iklim sekolah mencakup aspek fisik, sosial, dan akademik yang secara bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ketika sekolah mampu menyediakan lingkungan fisik yang nyaman, membangun interaksi sosial yang harmonis, serta menciptakan sistem akademik yang mendukung, maka efektivitas pembelajaran dan kesejahteraan seluruh warga sekolah dapat terwujud. Namun, perubahan iklim organisasi di lembaga pendidikan akibat desentralisasi membawa tantangan baru, terutama dalam menjaga keseimbangan antara transparansi dan birokrasi. Untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif, diperlukan upaya nyata dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyederhanaan birokrasi, dan penerapan sistem keterbukaan yang terarah dan mendukung kemajuan pendidikan. Lebih jauh,
Iklim organisasi yang selaras dengan karakteristik sumber daya manusia dan budaya kerja akan mendorong efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk menciptakan iklim yang mendukung, selaras dengan kebutuhan dan visi lembaga. Akhirnya, iklim organisasi yang positif, berbasis pada kepercayaan dan penghargaan terhadap kinerja, akan meningkatkan motivasi, produktivitas, dan semangat kerja individu. Sebaliknya, kurangnya penghargaan terhadap kontribusi individu dapat menurunkan semangat dan produktivitas kerja secara keseluruhan. Dengan demikian, menciptakan iklim organisasi yang terbuka, sehat, dan adaptif bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan strategis dalam memajukan pendidikan dan membangun ekosistem belajar yang unggul. Baik, saya cukupkan saja di sini. Terima kasih telah menyimak materi yang disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan kata atau terdapat kata-kata yang kurang merena. Kami sekelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.